Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Rama Putri, NIM 1814040066. Saya dari jurusan Tadris Matematika B, Universitas Islam Negeri Mambonyol Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Rancangan Perencanaan Pembelajaran Program Matematika. Langsung saja, selamat menyaksikan. Rancangan Perencanaan Pembelajaran yang akan dibahas, yang pertama itu adalah cara membaca kalender akademik. Yang kedua adalah merancang rincian minggu efektif atau RME. Yang ketiga itu merancang program tahunan. Yang keempat itu merancang program semester. Dan yang kelima itu merancang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama, pengertian kalender akademik. Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Contoh kalender akademik, ini saya ambil kalender akademik Dinas Pendidikan Aceh. Dan lampirannya ini keputusan bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh. Nah, cara membacanya, di situ kita bisa lihat ada beberapa warna yang berbeda. Untuk warna merah itu adalah hari libur minggu dan libur umum nasional. Dan putih garis miring ke kiri itu libur semester 1 dan 2. Warna pink itu hari pertama sekolah semester 1 dan 2. Strip 3 itu pengenalan lingkungan sekolah. Biru arsir itu penilaian ujian semester 1 dan 2. Hijau itu ujian akhir sekolah. Putih miring ke kanan itu penyerahan LBB semester 1 dan 2. Dan putih silang itu libur khusus awal dan akhir Ramadan. Begitulah selanjutnya sampai warna biru UMBN KMTS. Selanjutnya, pengertian rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyusun RME yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung, serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Rancang RME. Yang pertama itu ada tahapannya. Untuk memudahkan dalam menghitung jumlah pekan efektif dalam satu semester, maka terlebih dahulu harus menentukan jumlah hitungan hari-hari efektifnya dalam satu semester menggunakan kalender akademik. Tahapan yang kedua itu adalah pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran atau tatap muka yang terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu banyak pekan efektif adalah di mana hari-hari efektif untuk belajar yang dapat dipergunakan dalam suatu pembelajaran. Maka untuk memudahkan mengetahui banyak pekan efektif, caranya ialah dengan cara semua jumlah pekan itu dikurang dengan jumlah pekan tidak efektif sama dengan jumlah efektif. Nah, contoh rincian minggu efektifnya seperti ini. Pada semester 1 atau ganjil, kita lihat pada bulan Juli 2020 itu jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 2, dan minggu tidak efektifnya ada 2. Kegiatannya itu libur semester dan masa pengenalan sekolah. Untuk bulan Agustus 2020 itu jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya ada 5, dan minggu tidak efektifnya ada 0. Dan kegiatannya itu tidak ada. Sampai Desember itu jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya 2, minggu tidak efektifnya 2. Kegiatannya penilaian akhir semester, persiapan dan pengambilan rapor, libur semester ganjil 2020-2021. Sehingga total jumlah minggunya itu ada 26, minggu efektifnya itu 21, dan minggu tidak efektifnya itu 5. Nah, jika jumlah yang minggu efektif pada semester ganjil adalah itu kita kurangkan jumlah minggunya dikurang dengan minggu tidak efektif. Jadi, jumlah minggu efektifnya itu adalah 21 minggu. Jika suatu minggu terdapat 4 jam tatap muka,
Maka jumlah jam efektif semester ganjil adalah 21 dikali 4 sama dengan 84 jam. Selanjutnya program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Di dalamnya terdiri atas pokok bahasan atau subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok bahasan atau subpokok bahasan tersebut disajikan. Merancang program semester. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Contoh program semester itu seperti ini. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, indikatornya, alokasi waktunya, dan ada pembagian bulannya. Selanjutnya itu program tahunan. Program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Merancang program tahunan. Yang pertama, menelaah jumlah kompetensi dasar atau tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam KD atau subtema. Contoh program tahunan seperti ini. Di sini materi pokoknya ada geometri ruang dengan alokasi waktunya itu 36 jam pelajaran dan statistika itu 48 jam pelajaran. Nah, untuk semester genapnya materi pokoknya adalah ada kaidah pencacahan dengan alokasi waktu itu 52 jam pelajaran dan peluang kejadian majemuknya itu 24 jam pelajaran. Jadi total jumlah pelajaran dalam setahun itu adalah 160 jam pelajaran. Yang terakhir, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik mencapai ketuntasan KKM. Biasanya sudah ditetapkan pada awal tahun ajaran baru dan biasanya beberapa satuan pendidikan memiliki karakter yang sama. Nah, cara merancang KKM itu yang pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Contoh KKM itu adalah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.